Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dalam penyeragaman perikop yang ditetapkan, mari saya ajak kita membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama dan juga ada dalam Perjanjian Baru. Baiklah, bukalah kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga 9. Kalau di Alkitab saya itu pada halaman 210, tentu kalau terbitannya tahunnya berbeda, mungkin beda tipis halamannya. Sekali lagi, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9, itu dalam Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Baru, silakan buka dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 hingga ayat 34. Kita beri tanda batas di perikop yang kedua dulu. Karena itu, mari kita buka perikop yang pertama di kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Baik, arahkanlah hati pikiran kita kepada firman Tuhan yang saya baca berkata seperti ini. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau ajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya dengan sebagai tanda pada dahimu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu perikop pertama. Tuhan menolong, memberkati kita untuk pemahaman sebentar. Baik, perikop kedua. Mari silahkan membukanya dalam Injil Markus. Pasal 12 ayat 28 sampai 34. Firman Tuhan saya baca seperti ini. Hukum yang terutama. Lalu
seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. 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 Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita, saya bersyukur boleh jumpa lagi dengan jemaat Tuhan. Saya lihat ada yang selama tidak jumpa, ada bersama. Puji Tuhan, perjumpaan kita saat ini, baik yang selalu sudah kita berjumpa, saya sangat bangga kita selalu bisa jumpa. Dan juga tentu boleh berterima kasih Tuhan, ada sahabat yang sudah lama tak kita jumpa, tapi boleh berjumpa saat ini. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Semoga kita terus bisa berjumpa seperti ini. Ya bukan berarti tiap hari ya, karena kan ada businessman, ada businesswoman, ya kan? Ada mengelola laundrynya, ada yang mengelola cateringnya, dan sebagainya dan sebagainya. Saya doakan itu semua supaya diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua yang kita lakukan itu karena kita menjawab bahwa itulah kasih. Jadi kalau kita membaca Alkitab sebenarnya secara tersurat dan tersirat, bahasanya eksplisit dan implisit di sini. Sini jawaban yang kita lakukan itu. Mengapa orang bekerja? Di sini jawabannya. Ketika saya sekarang berbicara tentang kasih, ini juga yang saya sampaikan. Kalau kita membaca dari kitab Kejadian, ya, sampai kitab Wahyu,
secara eksplisit dan implisit, supaya jangan bingung apa itu eksplisit itu. Secara tersirat dan tersurat, ya, semuanya ada di sini berbicara tentang kasih. Kasih yang Allah berikan kepada seluruh ciptaannya, termasuk kita orang yang ada, dan juga bagaimana Allah melakukan pemeliharaan dalam hidup ini. Menyatakan karya agungnya, keselamatan yang ia berikan for torang semua. Sebetulnya bukan for orang Kristen saja. Semua orang. Asal merespons, biar dia Kristen kok ndak masuk gereja, nyak baca-baca Alkitab. Ya dengar firman Tuhan, sami mawon bodoh ae, patuh, gen. Karena itu saudara-saudara, ketika kasih itu diberitakan, yang pertama harus kita miliki dan kita harus aplikasikan itu. Saya melihat jemaat Tuhan yang ada, ya puji Tuhan, ya sekian persen lah sudah menunjukkan bagaimana kedewasaan. Amin. Kedewasaan mengaplikasikan ini. Kasih itu dasar. Tapi ada juga sebahagian, sekian persen, ya tentu dalam hidup ini masih jauh dari harapan yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita melihat di sini bahwa sesungguhnya dari bagian firman atau sabda yang saya sudah baca dan Bapak Ibu Saudara tadi perhatikan bersama-sama dari Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Ini kalau kita lihat inilah ketika Musa dia menyampaikan pidatonya. Dia berkata-kata dengan lantang, dengan keras dia menyampaikan sebelum dia berpisah dengan umatnya. Karena kasihan Musa kan tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Ya itu, jangan kita juga menjas, hanya Tuhan yang tahu. Tahu semua. Ya, terkadang suka sekali menjas. Gitu. Ya, jangan. Di rapat atau di sidang atau di apa, ya jangan. Begitu juga kalau misalnya penyampaian segala sesuatu, perhatikan juga hati orang sakit kalau dikatakan seperti itu, ya toh? Sakit. Tapi pasti Yesus menyembuhkan, amin. Ya. Karena itu saudara-saudara, mari dalam hidup ini kita tidak hanya verbalis, cuma kata-kata doang. Tapi lakukan ini. Ketika Musa dia merasa sangat perlu mengingatkan Israel itu supaya dalam kehidupan ini mereka itu hidup dalam Tuhan dan selalu hidup dalam kasih karena pemeliharaan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan Allah itu luar biasa, kesetiaan Tuhan Allah itu luar biasa, yang tentu di dalamnya ia menyatakan berkat bagi hidup umatnya. Saya yakin itu. Dalam hidup kita juga seperti itu. Amin. Businessman, businesswoman, pengusaha, ASN, apapun namanya seperti yang saya sebut tadi, dan lain-lain lah. Kalau itu disebut satu-satu, minta maaf panjang ya. Nah, oleh karena itu saudara, umat Allah juga seperti itu dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan segala sesuatu, dia harus selalu diingatkan supaya mereka itu harus selalu
berakar, kemudian dalam hidup ini bisa bertumbuh dan berbuah, dan dalam hal ini punya pengetahuan, punya wawasan. Ya, wawasan bukan hanya wawasan yang sempit, tapi wawasannya luas tentang kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu bisa diaplikasikan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting, sangat penting untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Nah, kepercayaan kepada Tuhan Allah itu sebagai Allah yang esa, Allah yang berdaulat ini seyogyanya diikuti dengan kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama manusia. Dan hal ini tentu harus dinyatakan dalam totalitas kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Dengan kata lain saya mau katakan bahwa iman yang ada, sebagaimana minggu lalu kan kita ingat toh, imannya siapa itu? Imannya siapa? Saya lupa. Bartemius. Dia menerima anugerah Tuhan karena dia punya iman. Nah, oleh karena itu sudah saya tidak berbicara itu nanti panjang durasi, tapi saya mau menyatakan di sini kebenaran eksegese dari firman Tuhan ini bahwa dalam kehidupan sebagai umat kita harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar satu pengetahuan saja, melainkan memang itu harus diwujud nyatakan dalam sikap, perilaku, ya, dalam sepak terjanglah kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sikap seperti ini harus terus continue. Itu berkelanjutan dari generasi ke generasi. Nah, disinilah peran orang tua. Peran orang tua untuk menyampaikan tentang iman Kristen kita. Iya. Saya bangga ada keluarga-keluarga orang tua yang sangat berhasil ketika memberikan bagaimana dalam hidup ini memiliki pemahaman yang benar tentang iman Kristen. Nah, sekarang di kelas katekisasi juga dibuka. Terkadang saya dengan teman pendeta, dengan teman-teman majelis pasti ya, saya bilang sudah boleh ikut karena umurnya sudah apa? Tinggal dari dorong saja Pak Pendeta. Jangan, kita harus arahkan. Orang tua punya tanggung jawab untuk mengarahkan. Ingat ini kitab Ulangan kalau kita lihat. Harus kita ingatkan itu. Pada waktu duduk, ya, pada waktu berjalan dalam sedang perjalanan. Waktu tidur, waktu bangun. Dalam setiap kesempatan itu jangan bilang, iya terserah dia Jo. Nanti itu bahaya, warning for torang. Itu sebagai orang tua. Nah, karena itu saudara, kesempatan peluang yang ada ini gunakan. Supaya dalam kehidupan kita senantiasa melakukan peran kita sebagai orang tua. Mendidik, mengarahkan generasi kita. Supaya dari generasi ke generasi mereka takut akan Tuhan. Kalau kita tidak arahkan, nanti dia memberontak pada kita. Nanti jangan salahkan penatua, jangan salahkan diaken atau pendeta. Wah, ini bagaimana kita anak malawang pak kita. Kenapa? Kita tidak arahkan. Nah, ini saja kalau kita lihat generasi kita, mana mereka? Ya ada tentu, ini generasi yang di tim multimedia luar biasa toh. Saya juga kalau pimpin sore itu saya perhatikan juga sampai malam. Lah, biasanya malam banyak pemuda. Tapi mana? Cuma bisa dihitung dengan jari. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita sebagai orang tua harus punya peran di dalamnya. Dan kita yang ada tentu sebagai pelayan-pelayan jemaat terus berjuang untuk itu. Supaya generasi muda kita ini selalu hidup bagaimana menyatakan kasih kepada Allah dan sesama manusia. Dan itulah juga yang disampaikan ketika kita membaca tadi dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4.
ayat 1 sampai 9. Kemudian kalau kita kaitkan dengan perikop yang kedua, supaya tidak panjang ya. Perikop yang kedua sudah kita kaitkan di situ. Di situ Yesus Kristus juga dia memahami itu. Ya. Dia masih, nah itu kalau di orang-orang Yahudi ada pendidikan untuk anak yang masih, ya katakanlah pendidikan usia dini. Dia sudah masuk di bait Allah dan diajarkan. Diajar, dididik supaya takut akan Tuhan. Kalau bilang tentang hukum Taurat, wah lancar itu. Karena itu Yesus itu tidak main-main. Ya. Apa yang ditanya oleh orang tepat jawabannya. Tidak ngalur ngidul. Kan biasa seperti itu kan. Ngalur ngidul, merono merene. Karena itulah para ahli yang ada pada waktu itu, ya katakanlah tokoh-tokoh agama yang ahli Taurat itu, dia melihat orang Farisi itu, bukan orang gampang itu. Dia bilang, hebat ini Yesus, karena dia melihat hanya secara kemanusiaan memang juga, ya. Dan mereka hanya melihat seperti khotbah saya yang lalu. Yesus hanya dilihat sebagai apa? Mesias secara politis saja. Sehingga dia tidak percaya waktu dia pikul salib, dia wafat. Mana mungkin. Oleh karena itu saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa pertanyaan dari seorang ahli Taurat yang disampaikan itu ketika Tuhan Yesus itu dia kutip. Perhatikan itu ya. Tuhan Yesus juga mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4 dan ayat 5. Sehingga di situ melengkapinya dengan pengutipan yang ada. Juga ada di dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Di situ Tuhan Yesus ajarkan bahwa kasih kepada Allah itu harus dinyatakan dengan totalitas kehidupan supaya dalam kehidupan ini menjadi excellent, sempurna. Terkait dengan itulah dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Mari dalam hidup ini kita tetap menyatakan kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama, dan bukan hanya sebagai wawasan pengetahuan saja, tetapi diaplikasikan. Seperti tadi saya katakan, saya bangga karena jemaat ada yang sudah betul-betul meresapinya, betul-betul menghayatinya. Tapi masih ada juga yang belum seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan pendeta Sahrul harapkan ya. Gitu. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menjadi perpanjangan lidah Allah supaya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudusnya, walaupun kita menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, baik itu pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam kehidupan berjemaat, secara sinodal juga, ya kita bergumul juga itu, ya. Bagaimana? Saya berdoa terus supaya ketika masih ada peserta sidang, kalau saya dengar dari teman-teman yang ikut sidang, ya seperti itu. Kalau seperti Pak Gus Dur bilang, seperti apa itu? Ah itu. Masih apa itu? Bagaimana Bunda? Ya, seperti itu. Ada kan yang bilang, biasanya kan ketika kita bersidang, memang harus keputusan-keputusan yang ada dari jemaat secara resmi itu yang harus disampaikan. Tapi terkadang tidak secara resmi keputusan yang ada itu dibahas, akhirnya ngalur ngidul, merono merene. Kalau saya ikut sidang biasanya itu ya saya dari wong desa toh. Wong desa, wong kota juga harus seperti itu. Jadi dirapatkan keputusan untuk usul-usul dari jemaat. Kalau dulu ada wilayah malahan. Usul wilayah ini 1, 2, 3. Walaupun di pikiran kita ada lagi karena tidak dibahas dalam itu. Jangan coba-coba bawa. Karena itu
bikin habis waktu nanti, ya toh? Dan ya lain-lain sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari dalam hidup ini kita senantiasa mau bagaimana kita ya berbicara, ada di YouTube saya, berbicara tepat pada waktunya. Nah karena saya bicara ini tentang firman Tuhan, khotbah, jadi saya harus sampaikan. Kalau saya tidak sampaikan, berdosalah awak. Itu orang bilang kan, berdosalah awak kalau awak tidak sampaikan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari dalam hidup ini kita senantiasa berbicara yang benar, ya toh? Dilarang berbohong. Nah, itu lagi. Makanya dengan medsos yang ada itu hati-hati. Saya memang tidak masuk dalam apa itu, bukan saya anti medsos ya. Saya lihat banyak komen-komen yang apa ya. Tapi itulah ya toh, wajar-wajar juga memang ya. Jadi gunakan itu dengan baik ya, dengan sopan ya. Sehingga dalam kehidupan ini ya firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika orang mungkin ada yang fitnah kita ya toh, tapi kalau kita sudah berbuat baik, yang benar, nanti dia malu sendiri. Seperti itu. Hidup saya seperti itu. Saya itu berjalan, mari berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Koridor kita mana? Ini. Kalau dia fitnah, dia segala macam bilang, ya itu kan nanti kita hanya berdoa seperti Tuhan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Apa yang mereka katakan, tapi kalau dia tahu itu dia buat, dia katakan, kembali kepada yang YBS. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kehidupan kita supaya dalam kehidupan kita mampu melakukan kasih itu sebagai dasar kehidupan dalam hidup keluarga kita, dalam kehidupan jemaat kita, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya kita bisa dilihat ada sinar tapi kalau sudah mati itu sinarnya, apalah artinya? Nah, seperti lalu jadi garam. Kalau garam itu hambar, ibu-ibu kalau saya tanya kan ibu-ibu, tapi karena biasa kan karena catering toh biasa nak pegang garam tapi tetap ada di rumah garam. Jadi fungsinya itu luar biasa. Jadi bagaimana supaya orang yang ada sekeliling itu bisa ya menikmati suasana yang bagaimana dalam hidup ini. Kita mau menjadi saksi duta Kristus tentang kebenaran itu. Bukan yang hoak, tapi yang benar. Kasih kepada Allah, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita harus merespon kasih Allah kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Di lingkungan di mana kita ada, di mana kita beraktivitas. Jadi bisnismen, jadi apa lagi semua? Itu kalau saya sebut panjang nanti lagi. Jadi itu kita lakukan semuanya ini sebagai jawaban kita terhadap kasih Allah yang luar biasa besarnya itu, sehingga dalam kehidupan kita senantiasa mau bersyukur kepadanya. Semua yang percaya, semua yang diberkati Tuhan, ketika kita hidup dalam kasih Allah, kita mengasihi Allah, takut akan Tuhan, takut akan Allah ya, dan kita hidup dengan sesama kita dengan kasih, saling memaafkan dalam kehidupan ini, solidaritas kita. Katakan amin.